Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat masih ada pada bulan Ramadan ini, diberikan sehat, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan atau mengisinya dengan ibadah yang lebih baik. Dan mudah-mudahan saum yang sekarang saum yang terbaik karena memang diisi dengan berbagai ibadah. Dan mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita semua. Di dalam kehidupan kita mengisi waktu itu harus segera untuk melakukan amal soleh. Seperti kalau diibaratkan kita sedang berlomba. Kalau yang namanya berlomba berarti harus persiapannya maksimal, fisiknya sehat, terus dengan diisi dengan berbagai ibadah, aturan-aturan yang Allah tetapkan kita laksanakan, tidak bisa dengan leha-leha. Jadi semua setiap waktu, setiap saat kita manfaatkan sebaik mungkin untuk diisinya dengan Allah. Supaya tadi kata Allah segera untuk menuju ampunan dari Allah. Jadi di ayat ini ada dua hal, yaitu yang pertama ampunan dari Allah, yang kedua Allah menjadikan surganya, gitu kan ya. Untuk mencapai surga, otomatis kita harus memaksimalkan fasilitas yang kita punya. Waktu kita, kesehatan kita, harta kita, ilmu kita, segala sesuatu yang ada pada diri kita dimanfaatkan sebaik mungkin. Jadi tadi disebut tidak bisa leha-leha, tidak bisa santai. Karena apa? Untuk menuju ampunan dari Allah. Dan Allah menyediakan rangsangan yang begitu besar, yaitu wajannatin arduhas samawati wal ardu. Allah menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, hanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi untuk mencapai surga itu harus dengan maksimal, tidak bisa asal-asalan, ya. Dalam ibadahnya pun harus sesuai dengan aturan, sesuai dengan yang memerintah. Jadi Allah, karena memang yang mempunyai pahala itu adalah Allah. Jadi kita harus patuh kepada Allah, kita melaksanakan sesuai dengan yang memerintahnya itu, yaitu Allah. Di sini segera untuk mencapai yang tadi, magfirah dan jannah. Jadi surga dan ampunan, gitu ya. Jadi di dalam melaksanakan ibadah itu kan harus kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang sudah diperintahkan oleh Allah. Nah, juga di dalam melaksanakannya, di dalam diri kita harus segera dengan ikhlas. Barangkali di tahun-tahun sebelumnya di dalam melaksanakan ibadah karena seseorang, karena ingin dilihat orang, mulai sekarang harus ikhlas, hanya karena Allah, hanya ingin mendapat ridho Allah. Juga di sini harus segera. Jadi untuk bertobat itu jangan dinanti-nanti, harus segera. Ya gitu. Jadi supaya apa? Allah bisa memasukkan kita ke surganya Allah. Tentunya dengan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya mengandalkan ibadah kita, tidak mungkin kita masuk surga tanpa ada rahmat serta magfirah Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya seluruh umat, kata Allah, seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Memang ada yang tidak mau gitu? Tentunya ada. Di antaranya, orang yang tidak mau melaksanakan aturan Allah, itu sebetulnya dia tidak mau masuk surga. Seperti kewajiban yang harus dilakukan oleh kita, misalnya sholat saja yang 5 waktu. Kan itu harus rutin dilaksanakan sesuai waktunya yang sudah ditetapkan. Nah, sekarang tidak dilaksanakan, artinya dia itu tidak mau masuk surga yang sudah disediakan oleh Allah. Juga punya harta, begitu banyak harta. Sebetulnya dia bisa mengeluarkan harta tersebut, tapi apakah mau atau tidak? Nah,
Tapi bagi orang-orang yang beriman, jangankan lagi ada rizki, lagi banyak harta, lagi sempit pun dia tetap mengeluarkan fisarroi wadoroi. Sekalipun lagi sempit, dia mengeluarkan. Apalagi selagi dia banyak harta, pasti dia mau mengeluarkannya, karena itu merupakan ibadah ya, dan memberikannya tentu dengan infak terbaik. Nah, juga sebetulnya di dalam melaksanakan berbagai ibadah tidak mudah sebetulnya. Jadi berat gitu. Tapi bagi orang-orang yang beriman, tentu itu harus dilaksanakan sebaik mungkin. Seperti di dalam Quran surat At-Taubah ayat 41 disebutkan, infiru hifafan wasikolan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Infiru hifafan wasikolan. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan berat ataupun ringan. Kalau dibuktikan dalam perilaku sehari-hari, ibadah sehari-hari, jadikan segala sesuatu yang berat menjadi ringan. Banyak ibadah-ibadah yang berat, tentu sangat banyak. Seperti sekarang pada bulan Ramadan, untuk melaksanakan sahur saja itu berat. Banyak orang yang punya anggapan lebih baik tidur daripada bangun untuk melaksanakan sahur. Tapi Rasul sudah mengingatkan kepada kita, tasyahharu inna fis syahuri barokah. Makan sahurlah kamu. Karena di dalam makan sahur itu ada barokah. Sebetulnya tidak harus makan nasi, apapun. Boleh dengan minum susu, boleh dengan hanya segelas air hangat, boleh. Pokoknya kita bangun untuk melaksanakan sahur. Juga di sini kan, apalagi kalau misalnya bangun untuk sholat malam, untuk tahajud, untuk qiyamul, itu berat sebetulnya. Tapi dengan keimanan yang tinggi, karena Allah juga merangsangnya yang begitu hebat dengan disediakannya surga, maka kita bisa melaksanakannya dengan ringan. Bangun malam hari untuk melaksanakan sholat malam, gitu kan? Jadi tidak merasa berat. Tapi bagi orang-orang yang tidak mau surga tersebut merasa berat. Bahkan ketika bangun malam itu bukan untuk sholat, tapi hanya untuk pipis. Setelah itu tidur lagi, gitu kan? Sholatnya itu tidak dilaksanakan, ya. Nah itu. Jadi tidak diambilnya kesempatan. Sekalipun Allah sudah memberikan peluang yang begitu banyak kepada kita, diberikan sehat, bangunnya iya bangun malam, tapi tidak dimanfaatkan untuk menuju ampunan dari Allah tersebut. Nah, itu barangkali ya. Jadi sekarang coba pada bulan Ramadan hanya beberapa hari lagi, hanya singkat waktunya. Ketika kita tidak mengambil manfaat dari Ramadan tersebut, kita akan rugi, kita akan sia-sia. Jadi ampunan dari Allah itu tidak akan bisa tercapai oleh kita, tidak akan bisa menempuh ampunan dari Allah itu. Oleh karena itu, dengan waktu yang sangat singkat pada bulan Ramadan ini, sedangkan pahala begitu banyak yang Allah berikan, manfaatkan sebaik mungkin. Mudah-mudahan Ramadan yang ini, Ramadan yang terbaik, yang bisa diisi dengan berbagai ibadah, dan tentunya mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.